Bagus tuh, yang merah tuh bagus. Ayo, ini kebalik aja. Terus. Kepada Ibu Koordinator Media Suara, Ibu yang cantik, saya ucapkan selamat datang. Lanjut tadi. Yang keempat, Desilo. Yang kelima, Santirete. Yang keenam, Sembana Adu. Yang ketujuh, Margarita Baba. Yang kedelapan, Mardeni Modok. Yang kesembilan, khususnya saya, Yeni Said. Yang ke-10, Roy Martenseu, Suraka. Ya, terima kasih. Loh, berasa tuh. Marta Nomoi. Yang mana, Marta Nomoi? Marta Nomoi yang itu, Pak. Oke. Ya, kita mulai. Inilah tarian dari London yang dipimpin langsung oleh atensi Bapak Andreas Gila dari Polres Pati, katanya benar Ibu. Ya, mohon partisipasinya untuk mengawali pembukaan daripada gelar penyuluh pertanian. Mohon partisipasinya untuk ikut menari bersama. Terima kasih. Boleh? Jangan saya jadi MC, boleh? Ayo, beli ke mana? Mana gunting dong? Gunting dong. Baik, terima kasih untuk kehadirannya. Dan untuk mengawali akan dijelaskan mengapa akan oleh Bapak Jarum. Terima kasih Ibu, Bapak sekalian. Ya, cukup. Ibu dan Bapak sekalian, kehadiran teman-teman penyuluh pada halaman dari laboratorium ini tidak lain adalah ingin memberikan penyuluhan yang sesungguhnya, bagaimana mereka mendemonstrasikan keahliannya di depan petani dan bagaimana dia menerima petani dengan alat bantu yang mendekati aslinya. Jadi kalau di sini nanti akan diperagakan bagaimana memilih bakalan sapi potong yang baik, betul-betul dihasilkan sapi potong oleh Pak Zainal. Juga bagaimana membuat dendeng. Di sini Pak Abu dan Pak Jabalul akan mempraktekkan. Langsung Ibu dan Bapak bisa bertanya dan mengambil brosurnya. Yang berikutnya adalah telur putri salju. Nah, telur putri salju, nama baru, akan disampaikan pada pagi ini oleh Ibu Liz. Berikutnya adalah bagaimana pakan babi yang efektif. Bagaimana caranya babi supaya cepat gemuk. Nah, nanti akan diberikan oleh Pak Kristianus bersama dengan yang lain. Juga yang demikian sudah disediakan kompos secara cepat.
oleh Pak Andreas sendiri, dan yang terakhir adalah Pak Zainal akan mempraktekkan bagaimana membuat amoniasi. Ibu dan Bapak sekalian, mari kita lihat di sebelah kiri kita, sapi-sapi yang sudah diberi makan dengan apa ini? Silase. Nah, harapan kita tidak terlalu lama, sapi ini akan semakin kurus lagi, atau bagaimana? Dan satunya Pak Jatmika, mana Pak Jatmika? Belum ada? Ya, sudah diwakili oleh Pak Dadang di sini. Ibu dan Bapak sekalian, sekarang kami serahkan mic ini kepada Ibu Lis selaku yang memandu kegiatan daripada gelar penyuluh pertanian di pagi hari ini. Kepada Ibu Lis kami persilakan. Pengolahan pangan itu telur lelaknya asesinya Yawati dan telur asin Bapak Abdul Majid. Oh ya. Ini telur lelaknya ini adalah penggaraman atau telur asin tanpa debu. Saat ini dia sudah siap dikonsumsi karena prinsipnya dia telur rebus yang bisa diperpanjang daya tahannya. Telur rebus biasa dalam 3 hari sudah menyimpang, tetapi telur lelapnya ini terbukti 14 hari masih konsisten. Lama-lama menjadi asin karena ini apa namanya, garamnya ke dalam. Kanji, Bu. Jadi yang di sini kanji, ini ada garam dengan pembuatan sebagai berikut. Telur ayam, telur bebek boleh direbus bersama daun salam. Daun salam tidak ada, boleh diganti dengan jambu air. Kemudian diisi daun jambu biji, ini cuma untuk warna sebenarnya. Kalau sudah warnanya coklat tidak masalah. Lalu diberikan garam 3 sendok untuk 25 telur, dimasak sampai masak. Setelah masak, kita buat celupkan ke dalam larutan kanji dengan dengan 250 gram per liter air. Setelah itu kita ambil, kita gelindingkan pada campuran kanji dan garam dengan perbandingan 1:1. Telur siap dan tahan lama 14 hari. Yang ini adalah telur asin. Silakan Pak Mas. Terima kasih. Ini Lap-lapnya lah, lap-lapnya. Dilap-lap itu direbuskan. Tapi di sini sudah diberikan nama baru, namanya telur hasil ayam. Ya, bagus, ya. Yang memberi nama adalah ibu-ibu yang masak di dapur, karena kemarin telur ayam ini sama dengan iya, Bu. Ini adalah pesta. Setelah 10 hari baru konsumsi. Tidak, biar tahan. Tahannya 10 hari. Ini tujuannya untuk memperpanjang daya tahan dan ini yang paling beruntung, efek peresapan garam ke dalam. Lihat karya Bapak Kris, yaitu tentang membuat pakan babi. Mau babinya gemuk, bagaimana cara bikin pakannya? Kita dengar dari Bapak Kris. Silakan Pak Kris. Ya, terima kasih Bu. Ya, ini produk jadi makanan padi, pakan padi. Ini terbentuk dari beberapa jenis bahan pakan. Yang pertama itu bedak padi, yang kedua tepung jagung, yang ketiga tepung ubi kayu, yang keempat tepung ikan, yang kelima tepung daun lontoro, keenam ampas kelapa, ketujuh garam. Semua bahan-bahan ini harus dalam bentuk kering, sehingga kita bisa simpan dalam waktu yang agak lama. Langkah kerjanya dari
pakan padi ini yang pertama kita lakukan penimbangan dari masing-masing jenis bahan pakan yang kita siapkan itu. Namun perlu kita ketahui perbandingan dari masing-masing jenis bahan pakan yang mau kita campurkan jadi pakan padi. Yang pertama, benar harus kita pakai sebanyak 40%, ubi kayu jagung 25%, ubi kayu 20%, ikan 5%, garam 4%, kelapa 5%, dan garam 1%. Cara mencampurnya setelah kita timbang, awalnya kita lakukan penimbangan. Saya kasih contoh kalau kita mau melakukan pencampuran sejumlah 100 kg dari presentasi yang kita sudah ketahui. Pak Abu untuk menjelaskan tentang langkah-langkah kerja pembuatan dendeng kepada Pak Abu. Ya, terima kasih. Inilah kami coba akan mengatakan beberapa syarat pembuatan dendeng. Jadi langkah pertama adalah kita betul-betul mempersiapkan bahan, terutama adalah daging sapi. Nah, di mana ini kita akan memformulasi untuk kami mencoba adalah hanya untuk 1 kilo. Nah, setelah daging tersebut, bahan yang telah tersedia, daging tersebut kami akan mencoba mengiris. Jadi secara tipis. Setelah diiris, bumbu tersebut kami haluskan dari seluruh bahan-bahan yang digunakan, antara lain gula merah, asam jawa, bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan garam. Nah, dari bahan-bahan tersebut, setelah digiling halus, irisan daging tersebut kami masukkan ke dalam wason untuk dicampurkan. Nah, cara pencampurannya betul-betul homogen, dengan cara mungkin kita akan remas-remas sehingga itu akan meresap, dan kita biasanya didiamkan dulu, beberapa menit, kalau bisa biasa orang sampai malam. Nah, setelah itu 1 malam kita angkat, lalu kita jemur, biasanya di atas milo atau tangki yang kita jemur. Penjemurannya itu bisa sampai 2-3 hari. Nah, selanjutnya setelah dia kering akan kita kemas dalam pengemasan plastik. Itu siap untuk dipasarkan atau dikonsumsi, tapi dengan catatan digoreng dulu. Nah, ini cukup enak untuk dikonsumsi. Dan ini bisa tahan lama, bahkan kalau dalam penyimpanan yang suhu optimum itu bisa mencapai meningkatkan daripada tahap pendapatannya, dan ujung-ujungnya diharapkan untuk lebih meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Nah, inilah yang Terima kasih penjelasan dari Pak Abu tentang dendeng yang dibuat bersama Pak Jabar. Terima kasih dan selamat datang kepada Pak Hermanu, asesor kita yang pada pagi hari ini meluangkan waktu, berkesempatan hadir dan ikut menilai. Terima kasih Pak, selamat datang, dan sekarang kita akan menuju ke sebelah sana, yaitu kepada Bapak Jainal. Apa yang diunjuk rasa, apa yang diunjuk kerjakan Pak Jainal. Bahan yang satukan jerami kering udara. Silakan. Ya, air virus tubuh dengan ini. Terima kasih Bu Wayan. 1 kilogram ini. Untuk fermentasi jerami ini, bahan yang disatukan adalah jerami kering udara, terus urea, air, virus atau empat. Dari BNPB bekerjasama dengan Universitas Mataram telah melakukan pelatihan terhadap kelompok-kelompok ternak kita, dan kita mencoba untuk menggunakan bacillus yang merupakan produk dari Suntram waktu itu, dan kita tetap disebut kita ada permintaan dari Westari. Kami perlukan tempat ember, timbangan pisau untuk kita bekerja dan sebagainya. Dan cara pembuatannya pertama kita memilih jerami kering. Nah, ini yang kami lakukan adalah 10 kilo jerami kering ini.
kita timbang 10 kilo. Setelah itu kita lakukan penjajahan. Artinya untuk kita mempersiap partikelnya supaya ternak kita enak makannya ketika hasil fermentasi jadi. Nah, setelah penjajahan kita lakukan, baru kita tebar di atas alas terbang, lalu kita taburkan dedak sebanyak 3 kilo. Kenapa kita berikan dedak? Karena dedak juga kan mengandung sama dengan konsentrasi ya. Jadi untuk meningkatkan daya kerja dan untuk menambahkan kandungan protein di jeram ini. Yang selanjutnya setelah kita menabur dedak di atas jeram tadi, kita menyiram dengan urea yang dicampur air 150 gram per 10 kilo jerami, 150 gram campuran air, lalu kita siramkan, kita aduk satu mungkin, dan selanjutnya bacillus atau E4 itu kita larutkan dalam air, lalu kita siramkan ke campuran tadi. Adakah alat dalam kaitan kalau misalnya itu sarananya alat itu yang tidak tersedia, kira-kira diumpamakan apa misalnya ukur takaran? Alat untuk mengukur misalnya yang 150 gram itu cukup dengan ini gelas aqua kecil ini kita pakai sehingga sekian gram itu sudah bisa pakai. Jadi kita perlu mencari alat di lain begitu. Sama juga dengan bacillus yang sekian cc itu ditutup jadi tidak menyulitkan untuk peternak kita. Ini. Jadi selanjutnya setelah itu kita lakukan, artinya tidak yang terakhir dengan menyiramkan bacillus atau E4 pada campuran tadi, langsung kita masukkan ke dalam karung, terus kita padatkan. Nah, setelah padat, lalu kita ikat, lalu dimasukkan ke dalam kantong. Kenapa di kantong ini? Artinya supaya tetap udara, karena ini anaerob. Jadi tidak boleh kena udara. Nah, setelah kita masuk ke kantong, kita ikat lagi, lalu kita simpan di tempat yang teduh. Proses fermentasi ini terjadi 15 hari. Setelah 15 hari kita buka 2-3 hari. Kita kering anginkan, selanjutnya bisa dimanfaatkan bersama kita. Baik Bapak sekalian, setelah tadi saya menjelaskan pemanfaatan pupuk liar, sekarang ini saya mencoba menjelaskan manfaat dari sebuah teknologi vertikultur. Artinya bagaimana kita menanam tanaman di dalam pot, tapi menggunakan bambu dan semacamnya dan bentuknya seperti ini. Mari kita hitung secara bersama-sama. Kalau kita tanam secara langsung di tanah dengan ukuran 2 kali 2 meter, menurut perhitungan saya dari Panakau itu mungkin 15. Bagaimana cara nih Pak? Sekitar 15 menit. Ya. Tetapi kalau kita menggunakan cara tanam seperti ini, bisa kita menghasilkan 30 sampai 40 pohon. Itulah sebabnya saat ini pemerintah menganjurkan namanya rumah pangan lestari. Artinya bahwa pemanfaatan pekarangan yang sempit dengan mengoptimalkan bahan-bahan apa yang ada di desa. Termasuk yang saat ini Bapak dan Ibu lihat, saya menggunakan sak semen. Sak semen mungkin saat ini di mata Bapak dan Ibu semua tidak punya arti apa-apa. Tetapi di mata saya sudah panen hasilnya. Ya. Dan ini bukti-bukti yang sudah ada. Jadi, kalau saja di setiap rumah bisa kembangkan model-model seperti ini, yang senyum adalah bukan bapak-bapak, tapi yang senyum adalah ibu-ibu. Percaya atau tidak, pasti disapa terus setiap sore. Ya, lanjut. Sudah, keliling. Wih, kemana Bu?
Pak Daniel, saya mau masuk. Saya mau masuk. Di antara diklat DPP Kupang yang paling heboh, bukan paling gila. Ayo orang NTT, jangan kalah dengan orang Bali. Ayo orang NTT, jangan kalah dengan orang Bali. Pak Daniel goyang. Ibu bapak yang kami hormati, dengan tari dari daerah Belu, dengan penampilan tari dari daerah Belu yang dipimpin oleh Bapak Adrianus Ila ini, maka kami akhiri acara gelar penjuluk persatuan kelompok Atensi Masa Depan Harapan Petani. Semoga acara ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Selain kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan asesor yang telah menyempatkan berkunjung, kepada rekan-rekan Rusia Islana yang telah menyempatkan menilai, kepada rekan-rekan dari kelompok lain yang telah berpartisipasi untuk mengunjungi acara gelar ini. Terima kasih kami sampaikan, dan jika ada hal-hal yang kurang berkenan, tentunya saya sebagai asesor menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhirnya sampai di sini dan mohon dibersihkan kembali yang telah